في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي بذكر الله ترتاح القلوب وتنزع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Saudara sekalian, sudahkah Anda bersolawat untuk Rasulullah SAW pada pagi hari ini? Kalau belum, bersolawatlah kepada Rasulullah SAW. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan untuknya. Saudaraku sekalian, ayat ini sering dijadikan bahan olok-olokan bagi kaum kafir sebelah. Maklum, mereka tidak faham kitab sendiri dan sok tahu dengan kitab orang lain. Jadi begini, apakah makna Allah bersolawat kepada nabinya? Apa makna Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya bersolawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang-orang kafir, ya mereka itu memelintir arti ayat ini menjadi sesuatu yang jauh dari asli. Jadi mereka memelintir arti ayat ini jauh dari aslinya. Kata yusalluna 'alan nabi artinya adalah Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Itu maknanya adalah Allah dan para malaikatnya memberikan sholawat untuk Nabi, bukan Allah berdoa kepada Nabi. Inilah lucunya orang kafir. Jadi orang kafir mengira ayat ini Allah sedang berdoa kepada Rasul. Jadi Allah berdoa kepada Rasulnya. Padahal tidak seperti itu. Padahal yang dimaksud adalah Allah dan para malaikatnya memberi sholawat untuk Nabi. Jadi Allah dan para malaikat itu memberikan sholawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah satu dari kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab sholawat Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikatnya bukanlah doa, tapi itu berupa pujian. Jadi Allah memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di depan para malaikatnya. Lalu para malaikat pun memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan salam penghormatan. Ini adalah tafsirnya seperti itu. Karena ucapan itu akan berbeda siapa yang mengucapkan dan untuk siapa ucapan itu diberikan. Nah, itu yang harus kita pahami. Orang kafir nggak ngerti ini. Jadi orang-orang kafir itu mengira bahwa sholawat itu adalah doa. Kalau sholawat itu adalah doa, lalu Allah berdoa kepada siapa? Kepada nabinya. Kan lucu. Jadi orang-orang kafir itu memang aneh otaknya. Ya bukan sekedar aneh, tapi juga tumpul. Padahal sholawat Allah dengan sholawat malaikat itu berbeda. Sedangkan sholawat malaikat dan sholawat manusia juga berbeda. Para ulama telah menjelaskan bahwa ketika Allah bersolawat untuk nabinya, artinya Allah sedang memberikan pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Pujian Allah dan sanjungan Allah kepada nabinya di hadapan semua malaikat. Lalu para malaikat yang mendengar pujian itu, mereka pun mengucapkan salam penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah sholawat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Rasulnya, bukan berdoa kepada Rasulnya. Kata Allah itu jelas-jelas maknanya memberikan kepada. Jadi kata Allah itu kalau kita menelisik bahasanya itu artinya memberikan kepada. Berbeda dengan kata ilah. Kalau ilah itu nanti lain lagi. Jadi orang-orang kafir tidak bisa membedakan makna Allah dengan ilah, Allah dengan ilah. Padahal dua kata ini mempunyai tujuan dan mempunyai arti yang sangat berbeda jika digunakan dalam sebuah kalimat. Contohnya adalah yusalluna ala dengan yusalluna ila. Yusalluna ala dengan yusalluna ila. Ini berbeda maknanya. Jadi kalau yusalluna ala bermakna Allah memberi sholawat atas siapa? Atas nabinya. Untuk nabinya. Sedangkan kalau yusalluna ila itu artinya adalah Allah bersolawat, Allah berdoa gitu.
kepada nabinya. Nah, ini beda itu kalimat yang sangat jauh artinya. Makanya ala dengan ila itu harus difahami maknanya. Ini arti yang jauh berbeda. Yang satu artinya memberikan sholawat, yang satunya adalah meminta doa. Jadi bahasa Arab itu benar-benar kompleks dan sempurna dan luar biasa, itu penuh makna. Jadi ayat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala bersolawat kepada nabinya ini tidak salah, tapi otaknya kaum kardus lah yang salah. Kok kaum kardus, Cak? Ya, kardus itu singkatan dari kafir wedus. Haha. Sebagai contoh, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ucapan salam kepada Allah. Tapi salamnya bukan assalamu alaika ya Allah. Ingat, salamnya bukan assalamu alaika ya Allah. Ini kesalahan fatal kalau kita berpikir salamnya Rasulullah kepada Allah adalah seperti itu. Di kata assalamu alaika ya Allah itu artinya kan semoga keselamatan untukmu ya Allah. Ini kan lucu kalimat ini. Jadi Allah kok didoakan untuk selamat, kan lucu. Jelas-jelas keselamatan itu semuanya dari Allah dan miliknya Allah. Maka salam Rasulullah dan salam kaum muslimin seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak seperti itu. Tapi bagaimana ucapannya adalah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Coba simak baik-baik kalimat salam untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma antas salam, wahai Allah engkaulah keselamatan. Wa minkas salam, dan darimu itu keselamatan. Wa ilaika ya'udus salam, dan kepadamulah kembalinya keselamatan. Coba. Jadi bukan assalamu alaika ya Allah, tapi inilah salam kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa sekali. Ini adalah salam kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kalimat salam dan sholawat itu tergantung siapa yang mengucapkan dan untuk siapa itu diucapkan. Makanya kaum kardus harus paham bahasa Arab sebelum mereka nyinyir. Kalau tidak, ya mereka akan malu sendiri dengan itu. Wallahu a'lam bishawab.